Bisnis kan tentunya memanage risiko menjadi laba. Halo, selamat datang lagi di podcast Gerapadi Insight, tempat kita ngobrolin segala hal tentang bisnis, entrepreneurship, dan inovasi buat teman-teman milenial dan Gen Z. Gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang kadang suka kita lupain, tapi super penting buat kesuksesan bisnis, yaitu studi kelayakan. Dan kita nggak sendirian nih teman-teman. Udah ada Pak Andika, seorang entrepreneur yang nggak asing lagi sama proses ini. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Andika, apa kabar? Halo Aifa, kabar baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak. Nah, Ya, em, kita langsung aja nih Pak. Jadi topik kita hari ini agak sedikit teknis, tapi pastinya relevan banget buat teman-teman yang pengen mulai bisnis, yaitu tentang studi kelayakan. Sebenarnya apa sih Pak studi kelayakan itu dan kenapa penting banget buat bisnis? oke. Studi kelayakan bisnis itu adalah sebuah proses penelitian dari bisnis yang menguji berbagai macam aspek, mulai dari aspek umum, aspek legal, aspek pasar, ekonomi, politik, sumber daya manusia, finance, kemudian teknis. Jadi seluruh aspek diuji dan dinyatakan layak atau dirubah konsepnya. Jadi ketika bisnis itu akan dijalani, kita harus uji dulu bisnisnya, layak apa tidak. Kalau dia layak, nah dijalankan. Tapi kalau merugi, ngapain kita jalankan bisnis yang tentunya rugi? Nah, lebih baik kita kaji dulu di awal manajemen risikonya, kemudian dari segi marketnya, apakah marketable atau tidak, kemudian dari segi finance, visible apa tidak, dari segi SDM, apakah SDM yang dibutuhkan ini banyak atau tidak, dan gajinya berapa, dan lain sebagainya. Begitu, Afifah. Gitu ya Pak. Jadi kayak semacam blueprint gitu ya Pak. Sebelum kita benar-benar terjun ke bisnis. Ya, betul-betul. Jadi dia semacam blueprint. Nah, dia selain menguji kelayakan, tentu tujuannya menguji bisnis itu layak apa tidak. Ya, Hmm, kemudian marketable atau tidak. Selain itu, dia juga bisa digunakan untuk blueprint. Blueprint itu petunjuk ya, jadi petunjuk maps, ibaratnya maps kita dalam menjalankan bisnis. Jadi, kita tidak benar-benar buta ketika kita sudah menyusun FS-nya, kita bisa lihat itu pasarnya bagaimana, kompetitornya siapa, jualnya berapa, dan kekuatan kita itu di mana. Gitu, Mbak Afifah. oh, oke Pak. Sekarang pertanyaannya nih Pak. Banyak banget yang mikir kalau kenapa sih kita mesti repot-repot bikin studi kelayakan? Nah, kalau menurut Pak Andika gimana? Apakah bisa kita langsung jalan aja tanpa bikin studi kelayakan? Oke, bisnis tanpa menyusun studi kelayakan ya bisa-bisa aja. Tentu bisa-bisa aja. Cuman ada tahapan proses yang kita lewati di situ. Artinya, kalau risiko itu tidak kita manage, bisnis kan tentunya memanage risiko menjadi laba. Artinya kalau risiko itu tidak kita manage, maka ada kerugian bagi kita tentunya. Hmm. Rugi melewatkan potensi-potensi ekonomi yang nggak digarap, rugi misalnya buang anggaran marketing yang nggak efektif, Hmm. rugi misalnya rekrut SDM yang tidak kompeten, rugi misalnya dari segi legal ternyata nanti tidak diperbolehkan bisnisnya, dan banyak kerugian-kerugian lainnya jika kita tidak menyusun FS ini. Daripada kita rugi dengan risiko-risiko yang nanti akan datang, mending kan risiko ini di-manage. Nah, salah satu tools atau alat untuk memanage risiko ialah studi kelayakan. Gitu, Mbak Afifah. Menarik banget nih Pak. Nah, sekarang Pak, apakah Bapak bisa jelasin nih langkah-langkah praktis buat bikin studi kelayakan buat pemula?
khususnya, Pak? Nah, kalau untuk pemula, memang studi ini tergantung kedalaman studi. Cuman kalau awal, tentu kita harus lihat latar belakang masalah dulu. Nah, latar belakang masalah itu apa? Tentu kita sebagai pengusaha, pengusaha itu mencari masalah memang dan memberikan solusi. Nah, kita cari dulu masalahnya apa, problemnya. Ya, latar belakangnya kita susun. Setelah kita susun latar belakangnya, mengapa bisnis kita harus ada dan solusi apa yang bisa kita berikan ke market, ya, barulah kita lihat dari sisi legal, bisnisnya. Dari sisi legal, kita juga harus riset perizinan apa saja yang kita butuhkan jika kita akan menjalankan bisnis tersebut. Apakah bisnis tersebut itu legal di Indonesia atau tidak? Ya, banyak bisnis itu profit tapi nggak legal, dia ilegal. Nah, ini juga bukan bisnis yang ideal, tapi Pak menguntungkan, iya, tapi nggak long term investment. Hanya hanya ya sementara saja. Kalau ketahuan pemerintah ya selesai, atau ketahuan pihak-pihak yang berwajib. Kalau kita melanggar hukum tentunya nggak baik. Maka sebelum dijalankan, tentu aspek hukum ini atau aspek perizinan ini kita kaji di awal dan kita urus semuanya perizinannya. Setelah aspek umum dan legal, maka kita riset lagi di aspek pasar. Nah, aspek pasar ini kita cek dulu tuh. Kuncinya hanya dua, supply dan demand. Ya, kita lihat pasokannya di pasar itu seperti apa. Apakah produknya sudah banyak? Apakah pasar itu sudah jenuh dengan produknya atau belum? Dengan produk yang saat ini? Dan apakah demand-nya dan permintaannya itu tinggi? Nah, kalau demand-nya tinggi, apakah demand-nya ini bisa kita raih dan berapa jumlahnya yang akan kita raih? Segmentasi market seperti apa yang akan kita raih? Itu namanya analisa segmented, target, dan positioning. Ya, setelah kita melakukan analisa STP, maka kesimpulannya adalah produk kita itu marketable atau tidak. Tapi tidak cukup hanya marketable. Tentu how to action. Bagaimana kita melakukan action plan dan bagaimana kita meraih omset itu, meraih demand yang tinggi itu, meraih gap market yang besar tadi untuk kita konversi ke dalam omset. Nah, itu perlu mobilisasi. Makanya 3M itu sangat diperlukan dalam bisnis. Ya, M yang pertama monitoring, mentoring, sama mobilisasi. 3M itu sangat sangat perlu. Monitoring kita terus lakukan monitoring. Kemudian plan kita jadi bukan hanya cukup merencanakan, cuman kita harus memonitoring. Setelah monitoring nggak cukup kalau nggak ada yang dimobilisasi. Mobilisasi dalam bentuk apa? Baik dalam bentuk SDM, dalam bentuk iklan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu strategi-strategi yang tepat yang tentunya berbasis data. Setelah itu tadi dikaji, maka kita bisa hitung tuh, ya kan? Bagaimana teknis action plan-nya dan lain sebagainya, marketing plan-nya dan lain sebagainya. Kemudian setelah aspek itu selesai semua, maka kita akan masuk ke yang namanya aspek SDM. SDM yang seperti apa yang dibutuhkan, gajinya berapa, tempatnya di mana, cara kerjanya seperti apa. Layakkah SDM seperti ini digunakan? Baru kita susun yang namanya standar operasional prosedur. Dalam standar operasional prosedur, tentu kita susun tuh dari SDM yang berlaku, tugas dan tanggung jawabnya apa. Setelah SDM, maka kita akan lari ke aspek finance. Nah, ini muaranya, ini kesimpulannya. Dalam aspek finance nanti ada berapa expenses kita, berapa pengeluaran atas bisnis, berapa investasi, kemudian berapa laba kita, berapa omset kita. Nah, dalam aspek finance semua itu terlihat dengan jelas. Maka plan ini tentu sangat kita butuhkan supaya kita bisa lihat action plan, monitoring. Supaya kita bisa memantau aktivitas bisnis kita dan visi agar visinya tercapai.
Jadi, studi kelayakan ini penting untuk memanage risiko dan mengkonversi ke dalam omset. Kalau pasarnya banyak tapi tidak terkonversi ke dalam omset, ya buat apa? Berarti ada yang salah dengan kita dan tim manajemen kita. Begitu lebih kurangnya, Mbak Afifah. Wow, banyak banget nih insight yang kita dapat hari ini. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai bisnis, jangan lupa lakuin studi kelayakan dulu ya. Karena seperti yang Pak Andika bilang, ini tuh adalah langkah pertama yang penting buat mastiin bisnis kalian tuh punya peluang sukses. Gitu ya Pak ya. Ya, ya Mungkin betul. ya terima kasih banyak nih Pak udah mau sharing di sini. Mungkin kita Siap. bakal Saya tambahin sedikit ya. Jadi, Mm-mm. kadang orang wah kebanyakan rencana. Ya memang rencana itu seperti tapak sepatu kita, ya. Hmm. Tapi kalau rencana tanpa tindakan ini percuma juga, ya. Jadi kita buat perencanaan, action plan. Tentu langsung action. Jangan juga terlalu banyak kajian, terlalu banyak perencanaan juga nggak baik. Jadi ini harus berimbang pada tupoksinya masing-masing, gitu Mbak Afifah. Ya, oke, makasih banyak Pak pokoknya untuk sharingnya kali ini. Alright guys, mungkin sampai sini dulu episode kali ini. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode menarik lainnya. Dan ingat, studi kelayakan itu bukan bikin kamu takut mulai, tapi justru bantu kamu buat di jalan ataupun di jalur yang benar dalam berbisnis. Oke, aku Afifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode-nya berikutnya. Bye-bye.